Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul One Piece, yaitu aplikasi watermarking bagus dan tak terlihat menggunakan algoritma hybrid DWT, DCT, SVD, pada citra digital. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Muhammad Arvin Kuan Tumanggang dan teman saya Samuel Perlindungan Sering Warimo dan juga Cekuki Rizky Fauzi. Untuk penjelasan saya serahkan kepada Cekuki. Untuk landasan teori dan teori yang kita buat, yang pertama, konsep watermarking digital adalah suatu teknik penyisipan informasi atau data digital yang disebut juga sebagai watermark ke dalam sebuah media digital lain. Disebut juga media host atau cover seperti citra, audio, atau video. Tujuan utama dari watermarking adalah untuk berbagai keperluan termasuk perlindungan hak cipta, autentikasi data, pelacakan distribusi ilegal, atau pendeteksi manipulasi. Nah, untuk teknik yang kita gunakan ada beberapa. Yang pertama, ada teknik DWT. Adalah salah satu teknik transformasi domain frekuensi yang paling populer digunakan dalam pengolahan citra, termasuk untuk aplikasi watermarking. Ide dasar DWT adalah mendekomposisi sebuah citra menjadi beberapa subband frekuensi yang berbeda melalui proses penyaringan atau filtering dan downsampling. Nah, untuk transformasi DWT seperti gambar yang ada di sini. Lanjut, kita menggunakan teknik DCT. Teknik DCT adalah teknik yang transformasi lain yang sering digunakan dalam kompresi citra seperti pada gambar standar JPEG dan juga dalam watermarking domain frekuensi. DCT bekerja dengan cara mengkonversi blok-blok data spasial citra biasanya berukuran 8x8 pixel menjadi matriks koefisien frekuensi dengan ukuran yang sama. Koefisien DCT mempresentasikan kontribusi dari berbagai frekuensi spasial terhadap blok citra tersebut. Nah, ini untuk frekuensi blok DCT. Kemudian kita menggunakan SVD, Singular Value Decomposition. Adalah teknik faktorisasi matriks yang kuat dalam aljabar linear dan telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi pengolahan sinyal termasuk watermarking. SPD mendekomposisi sebuah matriks M menjadi 3 matriks. Keunggulan utama SPD dalam konteks watermarking adalah stabilitas nilai singular terhadap gangguan atau modifikasi minor pada citra. Perubahan kecil pada citra cenderung menghasilkan perubahan yang relatif lebih kecil pada nilai singular dibandingkan pada elemen pixel atau koefisien transformasi lainnya. Lalu kita kombinasi hybrid DWT, DCT, dan SPD. Menggabungkan beberapa teknik transformasi seperti DWT, DCT, dan SPD dalam skema watermarking hybrid bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing metode dan mengatasi kelemahan individualnya. Contoh, DWT dapat digunakan untuk mendekomposisi citra ke subband yang sesuai dengan untuk penyisipan. Kemudian, pada subband terpilih misalnya LH atau HL, transformasi DCT dapat diterapkan pada blok-blok untuk mendapatkan koefisien frekuensi yang lebih terkorelasi. Akhirnya SPD dapat diaplikasikan pada matriks koefisien DCT tersebut. Dan watermark disisipkan dengan memodifikasinya nilai singularnya. Pendekatan hybrid semacam ini diharapkan dapat menghasilkan skema watermarking yang lebih efektif dalam mencapai keseimbangan antara robustness dan yang tinggi terhadap berbagai serangan dan impermeability yang baik, sehingga konflik antara dua kriteria penting ini dapat diatasi. Mungkin untuk penjelasan secara landasan teori sudah cukup. Nanti untuk demo akan dipaparkan oleh Samuel. Saya kembalikan kepada Arbi. Baik, terima kasih kepada Kopi. Selanjutnya untuk demo akan dipresentasikan oleh Samuel. Kepada Samuel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Arbi yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan demonstrasi pada aplikasi yang kami buat. Jadi langsung saja, ini aplikasinya, bisa dilihat.
Dan di sini itu ada page home, di mana kita itu bisa melihat aplikasinya, itu OneFish atau watermark not visible, yang bisa menyisipkan watermark secara tidak terlihat ke dalam gambar digital Anda. Langsung saja ke demonstrasinya. Kita akan melakukan embed watermark. Kita coba yang ini. Kita coba itu menggunakan gambar ini sebagai cover. Dan kita akan menggunakan watermark gambar ini, gambar unsil, agar sebagai watermarknya. Baik, kita mulai. Waktu melakukan embednya memakan waktu beberapa saat. Kita tunggu saja. Baik, proses embeddingnya sudah selesai dan berikut adalah hasilnya. Nah, kita itu bisa mengunduh gambarnya sekarang melalui tombol ini. Di sini kita namanya kucing underscore WM atau watermark untuk membedakannya. Selanjutnya, kita akan mengekstrak watermark tersebut dengan menguploadnya dan mulai ekstrak watermark. Ini juga sama, akan memakan waktu cukup lama. Jadi, mohon tunggu sebentar. Nah, gambar watermarknya sudah diekstrak dan berikut hasil dari watermarknya. Bisa dilihat, ini adalah logo unsilnya menjadi hitam putih. Nah, keunggulan dari metode yang kami pakai yaitu DWT, DCT, dan SVD yaitu adalah gambar watermark ini kuat dan tahan terhadap berbagai serangan. Misalnya itu seperti cropping, terus ada masking, dan kompresi. Ini terakhir juga ada grayscale. Mungkin cukup begitu saja demonstrasi dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Arbi.